Inilah channel Ujo Stiker Wawancara. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Tonton video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan abdin muqtarifin bisidqil yaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa qala Allah ta'ala fil kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kuntum khayra ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jadidu imanakum. Kaifa tujadidu imanana ya Rasulullah? Qala aksiru biqauli la ilaha illallah dakhalal jannah. Shadaqallahul azim. Wa sadaqallahu an-nabiyyul habibul karim wa nahnu 'ala dzalika syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarram wal muhtaram yang saya hormati, Bapak Kapolres yang senantiasa diwakili oleh Bapak Wakaf, Bapak Haji, yang alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya bisa berjumpa bersilaturahmi. Dan juga sebetulnya saya ini bingung, ini wakaf ini udah sekelas ustaz seperti itu ya. Jadi bingung, ustadznya bingung menyampaikan apa seperti itu ya kan? Karena sudah terbahas semua seperti itu. Tapi alhamdulillah, karena posisinya kami sebagai masyarakat sangat membutuhkan pemimpin yang seperti ini. Karena kenapa? Kami memerlukan contoh dari para pemimpin kami seperti itu. Dan alhamdulillah sekarang telah diberikan contoh dan kita semua wajib tunduk sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah engkau kepada Allah dan taatlah engkau kepada Rasul dan taatlah kalian kepada pemimpin kalian. Jadi mudah-mudahan senantiasa kita dijadikan oleh Allah sebagai masyarakat Indonesia yang soleh dan solehah. Kalau seandainya masyarakat Indonesia ini soleh, bertakwa kepada Allah, insya Allah ujian-ujian dari Allah akan cepat dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apapun yang terjadi di negara ini, jangan kita suka suudon, jangan kita menyalahkan orang lain, jangan kita menyalahkan pemimpin kita. Jadi siapa yang harus kita salahkan? Diri kita pribadi masing-masing. Contoh, kalau seandainya di setiap masjid di Indonesia subuh itu berjamaah, penuh berjamaah, maka Allah akan datangkan keberkahan, bukan lagi bala. Kenapa Allah datangkan bala, musibah? Karena subuh di komplek kami pun paling 5 orang. Seperti itu ya. Jangan menyalahkan pemerintah, jangan menyalahkan yang lain, tapi kita salahkan diri kita masing-masing. Kenapa kita tidak taat kepada Allah? Kalau kita taat kepada Allah, maka Allah akan janji, Allah akan bukakan keberkahan dari langit dan juga dari bumi. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat
Walau katabna fi Zabur min ba'di dzikri annal aradaha min ibadika sholihin, kata bahwa aku, kata Allah, telah menuliskan di dalam kitab Zabur, padahal Al-Quran waktu itu belum diturunkan. Allah sudah tuliskan di kitab Zabur. Annal arda warisuha, sesungguhnya aku akan bukakan keberkahan di alam dunia ini min ibadika sholihin, kalau seandainya hamba-hambaku soleh. Seperti itu. Namun posisinya sekarang, ketika apapun yang terjadi di negara kita itu semata-mata ujian dari Allah, namun jangan dianggap itu ujian semua dari Allah. Ya, ini sikit-sikit ujian, kita harus tahu mana ujian dari Allah, mana Allah itu murka. Seperti itu. Ada yang disebut dengan ujian, kepada siapa ujian itu datang, Allah mengetes ketakwaan manusia. Kalau seandainya manusia itu takwa kepada Allah, contohnya dari seorang ulama, Allah akan naik derajatnya menjadi pangkat kewalian, maka Allah akan timpakan ujian. Itu baru ujian. Ujian akan datang kepada orang-orang yang soleh, baru itu namanya uji. Tetapi kalau seandainya yang datang kepada kita ini sebagai orang-orang pendosa, sebagai orang-orang yang tidak taat kepada Allah, itu bukan ujian, tapi teguran dari Allah supaya kita sadar. Jadi ini pun mungkin teguran dari Allah supaya apa? Umat Islam itu subuhnya berjamaah semua. Seperti itu. Kalau seandainya posisinya masjid-masjid itu penuh seperti itu, subuh itu berjamaah semua, maka insya Allah teguran dari Allah itu akan dicabut. Kenapa kita dikenakan teguran oleh Allah? Karena satu, kita tidak taat kepada Allah, dan kita pun melanggar amanat dari Allah. Dulu ada seorang Sultanul Aulia namanya Syekh Abdul Qadir Jailani. Dia mau pergi mondok ketika usia 12 tahun dari kota Zajilan menuju ke Baghdad, karena pusat daripada studi Islam di zaman Abbasiyah adalah di Baghdad. Jadi ketika Syekh Abdul Qadir Jailani mau pergi mondok, maka mamanya, orang tuanya itu amanat. Kata mamanya, wahai nak, betul-betul engkau menuntut ilmu, dan mama amanat kepadamu, kau harus jujur, jangan berbohong. Itulah amanat mamanya. Lalu dia dititipkan dengan pedagang-pedagang dari negeri Zazilan yang mau pergi berjualan ke Baghdad. Lalu semua orang-orang yang mau jualan ke Baghdad itu semua membawa barang dagangannya. Lalu dititipkan oleh mamanya Syekh Abdul Qadir Jailani kepada pedagang itu. Lalu dari negeri Zazilan pergilah dia, niatnya mau mondok, karena pada saat itu di Baghdad hidup ulama yang sangat besar sekali ilmunya pada saat itu, yaitu Imam Ghazali. Jadi antara Imam Ghazali dengan Syekh Abdul Qadir itu cuma 10 tahun telat waktunya. Jadi Syekh Abdul Qadir Jailani pernah menuntut ilmu kepada Al-Imam Ghazali. Seperti itu. Nah, jadi ketika sampai di tengah-tengah jalan antara Baghdad dengan negeri Zazilan, di tengah-tengah padang pasir, maka semua perampok-perampok yang jumlahnya 4, semua daripada pedagang-pedagang yang jumlahnya 40 orang, sambil membawa barang dagangannya di unta masing-masing, tiba-tiba didatangi oleh kawanan perampok. Perampok itu jumlahnya 100 orang. Lalu semua perampok itu ditawan oleh, semua pedagang itu ditawan oleh perampok tadi. Lalu diinterogasi dan barang dagangannya semua dikumpulkan dan dirampas oleh perampok tadi. Lalu kata komandannya, rampok pun punya komandan, sama seperti polisi ya. Polisi ada komandannya, rampok pun ada komandannya. Seperti itu.
Nah jadi kata komandan rampok tuh, jangan sampai ada yang tersisa. Interogasi, tanya, siapa tahu di kantong celananya mereka masih ada yang punya duit. Seperti itu. Kalau barang dagangannya sudah diambil, seperti sudah dikumpulkan. Lalu ditanya satu-satu, seperti itu. Lalu sampailah kepada Syekh Abdul Qadir yang usianya itu 12 tahun. Lalu ditanya, wahai anak muda, kata perampok, apa kau punya duit? Lalu kata Syekh Abdul Qadir Jailani, punya. Seperti itu. Berapa? 40 dirham, karena bekal mamanya untuk mondok di Baghdad. Seperti itu. Lalu si rampok yang nanya tadi tak percaya. Anak muda usia 12 tahun kok punya uang 40 dinar, seperti uang emas, seperti itu. Tidak percaya. Lalu dilewatkannya, seperti itu. Lalu semua ditanya sampailah kepada komandannya bahwa katanya kalian sudah periksa semuanya, sudah. Lalu adalah si kawan rampok tadi yang menanya Syekh Abdul Qadir Jailani, wahai komandan, ada anak kecil, anak muda yang aku punya uang 40 dirham, seperti itu. Mana anak tuh? Panggil kemari. Lalu panggil, seperti itu. Iya kan? Menghadap kepada komandan rampok. Lalu kata komandan rampok itu bertanya lagi, wahai anak muda, apakah betul engkau punya uang 40 dirham? Kata Syekh Abdul Qadir, betul. Dari tadi saya sudah ngaku pas ditanya sama anggota kom ini, aku punya uang 40 dirham. Lalu dimasukkan ke kantong yang dijahit oleh mamaku di bawah ketek. Sebelum kantongnya di bawah ketek di sini. Kalau tak percaya, diambil. Tahu seperti itu. Lalu kaget komandan rampok itu. Seperti apa yang menjadi kaget dia, komandan rampok? Kok bisa dalam keadaan seperti itu dia bisa jujur, sedangkan pedagang-pedagang yang lain ketika masih punya uang di dompet dia ataupun di kantong dia, kalau belum disiksa belum jujur, belum ngaku punya duit, seperti itu. Sudah habis-habisan disiksa oleh perampok tuh, barulah jujur orang tuh punya di sini. Tapi ketika Syekh Abdul Qadir Jailani ditanya langsung jujur, apa sebabnya kau jujur dan tidak berbohong? Sedangkan pedagang-pedagang yang sudah tua bangka tuh, kalau belum disiksa tetap mereka berbohong, tidak mau jujur di mana duitnya disimpan. Seperti itu. Lalu kata Syekh Abdul Qadir Jailani, sebelum berangkat pesantren di rumah tadi ataupun mama saya amanah, kamu harus jujur dan jangan berbohong. Jadi saya tidak mau mengecewakan mama saya dan tidak mau melanggar amanat dari mama saya. Lalu tiba-tiba perampok itu nangis dia. Engkau pada saat ini, kata perampoknya, tidak berani melanggar amanat dari mamamu, padahal engkau akan dirampok. Sedangkan aku, jangankan amanat daripada mamaku, amanat dari Allah pun aku langgar, kata perampok. Dan pada saat ini aku kembali lagi sadar dan bertobat di telapak tanganmu. Jadi intinya apa dari kisah ini? Ketika ingin berkah dan bermanfaat hidup, jangan berani-berani melanggar amanah orang tua. Kalau seandainya orang itu berani melanggar amanah orang tua, pasti dia mau melanggar amanah dari Allah. Contoh, ketika kita masih kecil ataupun kita suka dinasehati oleh orang tua, nah jadi anak harus betul, jalankan 5 waktu. Tapi kita langgar amanah orang tua, pasti amanah dari Allah pun akan kita langgar. Contoh, Allah mengamanahkan kepada kita, wa tahajjat bihi nafilatan lak, bangunlah tengah malam dan memintalah kepadamu. Kita langgar perintah Allah itu, padahal itu amanah. Lebih baik tidur, kata kita. Jadi karena apa? Dari awal kita berani melanggar amanah orang tua. Pasti kalau orang yang berani melanggar amanah orang tua, cirinya dia pun pasti berani melanggar perintah Allah. Contoh lagi,
kita disunahkan sholat sunat seperti itu, ya kan? Sebelum zuhur 2 rakaat, sesudah zuhur 2 rakaat yang disebut dengan ba'diyah dan qobliyah. Begitu. Sebelum asar 2 rakaat, maghrib ada yang memperbolehkan qobliyah, ada yang tidak, terserah. Begitu. Ada ba'diyah, ada qobliyahnya. Isya pun terserah, seperti itu kan, ada ba'diyahnya dan ada qobliyahnya, sama. Seperti itu. Lalu cirinya seperti ini gampang. Siapa yang berani meninggalkan sholat sunat qobliyah dan ba'diyahnya, itu ciri orang itu pasti akan berani meninggalkan sholat wajib. Itu aja. Seperti itu. Kalau dia sudah berani meninggalkan yang sunat, pasti dia pun akan berani meninggalkan yang wajib. Itu ciri. Dan barang siapa yang berani meninggalkan berjamaah, pasti dia pun berani meninggalkan sholat yang wajibnya. Jadi intinya adalah ketika kita ingin hidup berkah, maka amanah dari Allah berupa perintah-perintah dan larangan dari Allah harus kita jalankan. Apalagi sekarang kita masuk di hari Tasyu'a, ya, seperti itu. Lalu besok kita di hari Arafah, kita berpuasa walaupun itu sunat, seperti itu. Lalu kita masuk ke hari nahar penyembelihan, seperti itu. Dan juga insya Allah bagi kawan-kawan sekalian, ya, saudara-saudara sekalian jamaah kami di sini, Pak Ustaz, sebetulnya dari mulai musola ini didirikan saya udah buka pengajian, Pak Ustaz. Jadi biasanya saya buka pengajian tuh hari Rabu, malam Rabu ba'da Isya. Namun terkadang sibuk sayanya nggak pulang-pulang, 1 bulan baru pulang ke sini, gitu kan. Jadi gimana saya sempat saya ngaji lah seperti itu. Kemarin seperti itu nggak sempat habis Isya karena habis tidak ada panggilan di Simpang Kawan. Jadi habis maghrib pun jadi. Hari malam Rabu itu habis maghrib langsung seperti itu, ya kan. Nah, jadi dan juga alhamdulillah juga pengajian anak-anaknya pun dah jalan. Yang cuma satu, saya menengok kepada apa yang di Rasul contohkan. Kalau seandainya kita nanti istilahnya bisa bersabar di dalam dakwah seperti itu. Karena kenapa? Ketika Rasul pun dakwah ke negeri Thaif, maka masyarakat Thaif itu malah senantiasa melecehkan Rasulullah. Namun ketika malaikat gunung itu mendatangi daripada Rasulullah untuk menjungkir balikan gunung-gunung itu kepada masyarakat negeri Thaif, maka Rasul menolak. Lalu Rasul beranggapan dan di dalam hatinya ada doa yang tersirat kepada Allah. Lalu Rasul berkata, walaupun para orang tuanya tidak mau taat kepada Allah, tetapi anak dan cucunya itu yang kami doakan taat kepada Allah. Begitupun saya di sini, Pak Ustaz. Terserah mereka para orang tuanya. Yang penting saya sudah datang, saya menyampaikan, taat dan tidaknya mereka terserah mereka. Tetapi alhamdulillah pengajiannya di sini pun anak-anak saya gratis, ya Pak Ustaz. Seperti itu. Bahkan senantiasa kurang lebih hampir 35 orang. Seperti itu anak-anaknya. Seperti itu. Jadi insya Allah yang saya raih pun nanti anak-anaknya generasinya. Kalau seandainya nanti anak-anak tugas Pak Ustaz, nanti bapaknya mah orang tuanya. Seperti itu, ya kan. Nah, jadi kembali lagi, ketika senantiasa Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Anbiya tadi, ayat 25. Jadi Allah sudah berjanji, min ibadika sholihin. Kalau seandainya hamba-hambaku soleh, maka aku akan wariskan apa yang menjadi keberkahan dan kekayaan di langit dan kekayaan di bumi. Lalu senantiasa ketika apapun yang terjadi pada diri kita ataupun bangsa kita pada saat ini, maka saya tekankan, jangan kita saling menyalahkan. Yuk kita sadar, salahkan diri kita masing-masing. Contoh, bencana ini tidak akan datang kalau seandainya orang tua betul-betul mendidik anaknya. Karena anak ini bukan kewajiban ulama mendidiknya. Hak kewajiban anak adalah orang tuanya yang mendidiknya. Namun terkadang banyaknya anak-anak kita yang terjun daripada pergaulan bebas, bahkan narkoba segala macam. Karena itulah mungkin yang mengundang daripada berbagai macam bencana datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya yuk sama-sama kita sadar. Kalau seandainya bencana ini senantiasa
Ujian dari Allah ini ingin segera dicabut oleh Allah. Yuk sama-sama kembali kepada Allah dan sama-sama kembali kepada masjid. Seperti itu ya. Jadi jangan sampai masjid itu jadi apa namanya, tempat istilahnya anak-anak saja. Yuk mari sama-sama. Nah, terutama subuh. Seperti itu ya kan. Karena subuh ini merupakan suatu kaidah yang sangat besar di dalam sholat yang 5 waktu. Lalu saya buka sedikit daripada kehancuran Islam di zaman Abbasiyah, betapa hebatnya Islam pada saat itu. Dan pemerintah itu berada di Baghdad, seperti itu. Bahkan di Baghdad pun pusat daripada studi Islam. Lalu ketika Genghis Khan mendirikan suatu kekaisaran, maka senantiasa Genghis Khan mengirim invasi ke semua negara-negara bagian. Lalu sampailah ke negara-negara Islam. Yang pertama kali dihancurkan adalah kekhalifahan Abbasiyah. Baghdad dibumi ratakan, masjid dihancurkan oleh tentara Mongol yang dipimpin oleh cucunya Genghis Khan, yaitu Hulagu Khan, yang pada saat itu menjadi jenderal perangnya. Maka kekhalifahan Abbasiyah, begitupun dengan khalifahnya tewas dan semua wanita-wanita diperkosa, dan semua daripada Quran, buku-buku yang dicatat oleh ulama-ulama daripada ulama-ulama ilmuwan kita, semua habis dibakar oleh tentara Mongol. Lalu kok Islam tidak ada kekuatan pada saat itu? Padahal Khalifah Abbasiyah begitu besarnya pada saat itu. Lalu apa yang membuat daripada bencana itu? Apakah itu ujian dari Allah kepada orang Islam? Apakah itu teguran dari Allah terhadap umat Islam? Karena pada saat itu saking keenak-enakan kekhalifahan Abbasiyah dan juga umat Islam pada saat itu merupakan khalifah terbesar ataupun daripada pemerintahan kerajaan Islam terbesar, tenang-tenang dan terlena dengan dunia. Masjid-masjid kosong dalam berjamaah. Apakah itu yang dinamakan dengan ujian? Bukan. Karena itu adalah teguran dari Allah supaya umat Islam sadar. Datang Mongol menyerang daripada kekhalifahan Abbasiyah. Masjid-masjid dihancurkan, madrasah-madrasah dibumi hanguskan, ulama-ulama semua dibunuh, bahkan dipancung oleh tentara-tentara Mongol. Semua hangus Islam pada saat itu. Lalu Hulagu Khan sebagai jenderal pimpinan perang pada saat itu, cucu daripada Genghis Khan, memberikan kabar kepada orang-orang Islam, masyarakat Islam. Saya ingin berjumpa, kata Hulagu Khan, dengan orang besar yang menjadi umat Islam ini. Datangkan kepada saya. Lalu semua ketika ditanya takut seperti itu, menghadap kepada Hulagu Khan, karena begitu kejamnya tentara Mongol. Seperti itu. Bahkan kalau seandainya sudah Baghdad, maka target Mongol yang kedua Mesir. Setelah Mesir kalah, maka target yang kedua adalah 3 tanah suci, Mekah, Madinah, dan juga Al-Qudsi. Itulah target Mongol. Seperti itu. Karena Mongol bekerja sama dengan kekaisaran daripada Nasrani. Lalu senantiasa tidak ada yang berani satupun menghadap kepada Hulagu Khan. Seperti itu. Lalu adalah anak muda yang berpangkat kalau di kita ustadz, guru madrasah, tidak dikenal dan emang tak mau dikenal. Ada orang mau dikenal karena ada sifat dan penyakit hati, tetapi ada orang memiliki ilmu, dia tak mau dikenal. Seperti itu. Dia cuma mengamalkan ilmunya, tak mau dikenal karena takut timbul riya, kesombongan dalam hatinya. Makanya dia tak mau dikenal. Seperti itu ya. Nah, datanglah guru madrasah, sayalah yang akan menghadap kepada Hulagu Khan. Seperti itu. Ya. Lalu ketika sampai menghadap kepada Hulagu Khan,
Maka ditanya oleh ulama, apakah umat Islam tak memiliki lagi orang besar yang datang cuma anak muda? Tapi anak muda ini anak yang muda yang betul-betul takwa kepada Allah. Lalu senantiasa kata anak muda, Tuhan ingin berjumpa dengan siapa? Kalau seandainya Tuhan ingin berjumpa dengan yang jenggotnya panjang, maka saya pun bawa. Kalau Tuhan ingin berjumpa dengan yang lantang suaranya, saya pun bawa. Kalau seandainya Tuhan ingin berjumpa dengan yang besar, saya pun bawa, kata anak muda. Lalu kata Abu Lakukan tadi, siapa yang engkau maksud tadi? Ya, kalau Tuhan ingin berjumpa dengan yang jenggotnya, yang ada jenggotnya ataupun jenggotnya panjang, kata anak muda, ini bukan menghina ya, ini sebagai motivasi seperti itu ya. Saya bawa kambing di luar. Itu kemungkinan melakukan seperti itu. Kalau Anda ingin berjumpa dengan yang besar, maka saya pun bawa unta. Kalau seandainya Anda ingin berjumpa dengan yang suaranya lantang, saya pun bawa ayam jantan seperti itu. Lalu terakhir melakukan bertanya, apakah umat Islam ini punya Tuhan? Kata anak muda itu yakin, ya Allah lah Tuhan. Lalu kalau emang kalian punya Tuhan, di mana Tuhan kalian ketika aku menyerang kalian? Kenapa Tuhan kalian tidak menolong kalian? Seperti itu. Sehingga kalian bisa kami bantai dan kami bumi hanguskan Baghdad ini. Kata beliau, di mana pertolongan daripada Tuhan kalian? Lalu guru madrasah itu menjawab, wahai Tuhan, sungguh ini merupakan pertolongan Allah dengan datangnya engkau ke negeri Baghdad, dengan datangnya engkau dengan tentara engkau membumi hanguskan Baghdad, membantai umat Islam. Ini merupakan pertolongan dari Allah bagi kami. Supaya apa? Supaya kami sadar dan taat kepada Allah. Karena selama ini kami terlalu bermegah-megahan. Karena selama ini kami lupa kepada Allah karena disangka negara kami ini sudah aman. Jadi dengan datangnya engkau wahai Tuhan, dan engkau membantai menyerang negara kami, inilah pertolongan Allah kepada kami, supaya kami sadar bahwa kami itu sudah jauh mempar daripada taat kepada Allah. Kami itu sudah jauh daripada ketaatan. Walaupun sholat segala macam, terkadang hatinya menyala. Seperti itu. Kadang hati kami pun menyembah masih karena ada unsur manusianya, kata pemuda. Kadang kami pun ke madrasah, ke majelis, ke masjid, terkadang ada unsur niat karena manusianya, karena makhluknya. Berarti kami telah jauh lempar daripada sungguh ajaran Allah. Makanya Allah berikan pertolongan dengan didatangkannya tentara Mongol, dengan membantai daripada umat Islam, supaya kami sadar bahwa kami itu tidak memiliki kekuatan apa-apa, dan digariskan dalam Al-Quran, la haula wala quwwata illa billah. Dan pada saat ini pun bangsa kita harus sadar. Seperti itu. Sadar kenapa? Apa yang Allah berikan kepada kita, sadarlah, karena kita belum betul-betul ibadah kepada Allah. Lebih banyak dosanya dibandingkan dengan to'atnya. Lebih banyak maksiatnya dibandingkan dengan amal solehnya. Lebih banyak, kata Pak Waka tadi, penyakit hatinya dibandingkan ikhlasnya. Jadi wajar Allah menurunkan peringatan kepada kita, supaya kita kembali lagi kepada Allah, supaya kita lurus lagi niat kita, supaya kita kembali lagi ke masjid, ke rumah Allah. Jadi mudah-mudahan bermanfaat ya. Mungkin kalau seandainya panjang bisa nyampe jam 12, karena mungkin
aktivitas lagi yang lain ya kan, karena saya pun belum tidur nih mawakan seperti itu ya kan. Sempat juga tapi ada 2 pos penyekatan seperti itu. Sampai sini pas jam 3 lewat 15 menit seperti itu ya kan. Jadi karena sudah janji sama Pak Kanit ya kan, seger juga ya kan, tak datang seperti itu. Makanya disempat-sempatkan di Medan. Padahal hari Jumat kemarin baru berangkat ke Medan. Aturannya 2 minggu yang lalu seperti itu. 2 minggu lagi baru datang ke Tanjung Balai. Karena posisinya di Medan pun banyak acara. Jadi karena di sini sekalian dan juga kawan-kawan pun minta sekalian di sini sebagai motif Idul Adha. Jadi adalah sampai Lebaran nanti insya Allah Tanjung Balai. Jadi mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan lebihnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ya muyassira kulli asir wa ya jabira kulli kasir wa ya sahiba kulli farid wa ya mughniya kulli faqir wa ya muqawwiya kulli dhaif wa ya ma'mana kulli mahid yassir alaina kulla asir wa yasir al-asir alaika yasir. Allahumma ya man la yahtaju ila al-bayan wa tafsir rajatuna ilaika kasir wa anta alamu biha wa basir. Allahumma ij'alna saburan waj'alna syakuran waj'alna fi 'ainina kabiran waj'alna fi a'yunin nasi kabiran bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan tayyiban mutayyiban fid dini wad dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa